Selamat malam. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Saya membuat catatan harian kali ini sehabis sholat isya, sama sih di ruangan musola saya gitu ya. Saya lagi sendirian di musola, kemudian saya sempatkan waktu untuk membuat catatan harian untuk hari ini. Hari ini saya buatnya hari Jumat tanggal 26 Juni 2020. Tadi pagi memberikan kelas online AMC ke seorang wartawan senior dari Bandung. Beliau cukup hebat, beliau cukup semangat ketika belajar AMC. Beliau tadi hasil kuis bakat kayaknya termasuk orang yang secara pikiran kaya, secara pikiran suka dengan uang. Dan faktanya banyak orang takut sama uang. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Mas Firman, mana ada orang takut sama uang? Ada, banyak. Dan faktanya sedikit orang yang suka sama uang. Itu kenapa orang kaya sedikit jumlahnya. Anda bisa cek, saya pernah cek berita di portal news gitu ya, bahwa orang yang memiliki saldo di bank minimal 1 miliar itu sedikit sekali. Bahkan bisa disebut hanya sekitar 0,0 sekian persen dari total penduduk Indonesia. Ini sudah menjadi bukti bahwa banyak orang takut sama uang. Kenapa takut sama uang? Karena doktrin yang salah sejak kecil. Doktrin yang menganggap uang itu membahayakan, uang itu berdosa, uang itu sumber malapetaka, dan lainnya. Itu setelah saya coba analisa, doktrin itu berasal dari penjajahan. Karena kita sudah cukup lama gitu ya dijajah oleh bangsa lain, sehingga memang sengaja dimiskinkan dari segala aspek, termasuk pikiran kita. Kita diberikan informasi yang salah, diberikan doktrin yang salah, sehingga menjadi takut sama uang, dan itu turun-temurun sampai saat ini. Itu tujuan saya membuat AMC, dan saya membuat tugas bakat kaya untuk membuktikan bahwa pikiran Anda salah tentang uang. Bukan salah Tuhannya, bukan salah nasib Anda, bukan salah juga orang tua Anda, tapi salah pikiran Anda sendiri. Bapak tadi yang dari Bandung, dia di kelas sangat excited karena hanya berdua gitu ya dengan saya. Dia bertanya tentang kesurupan, dia bertanya tentang fenomena santet, dan akhirnya dia sadar bahwa ternyata santet kesurupan adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Selama ini kita diberikan tontonan bahwa kesurupan itu ada makhluknya. Selama ini kita diberikan tontonan bahwa santet itu dibuat oleh orang lain. Padahal faktanya itu semua karena pikiran kita sendiri. Dan itulah tujuan saya membuat Cahaya Kehidupan, membuat artikel tulisan di blog saya di WordPress. Anda bisa cari blog saya di firmanpratama.wordpress.com. Anda juga bisa baca di kekuatansugesti.com. Di situ saya memberikan pencerahan tentang hal-hal seperti itu, termasuk juga di YouTube ini. Kemudian saya tadi selesai jam berapa ya? Jam sekitar 5:30, hampir menjelang maghrib, karena memang Bapak tadi bertanya banyak dan saya mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan. Karena tujuan AMC adalah memberikan pencerahan. Jadi ketika peserta bertanya, maka saya pasti menjawab. Dan ketika clear, disitulah pikirannya menjadi jelas bahwa semuanya hasil dari pikiran kita sendiri. Nah, kemudian setelah
kelas AMC, saya sempat masih sholat maghrib dulu, kemudian saya harus buka link Zoom meeting kantor karena ada acara meeting sore untuk persiapan jaringan gitu ya, sehingga kita harus koordinasi di area timur Indonesia. Di situ saya mencoba memberikan evaluasi tentang kondisi network jaringan karena tugas saya juga sebagai engineer di salah satu perusahaan telekomunikasi. Nah, ketika selesai, saya sudah mau pulang gitu ya, tapi tiba-tiba ada mahasiswa yang telepon ke saya gitu. Tidak saya angkat pertama, kemudian dia WA saya, Pak Firman, saya mahasiswa Bapak, mohon izin untuk telepon. Terus saya jawab, silahkan. Ternyata dia seorang mahasiswi yang kebetulan ketika kondisi kampus sedang libur, tanda kutip ya, artinya kampusnya harus dikerjakan secara online, dia pulang ke Banjarmasin dan neneknya meninggal, ibunya sendirian, sehingga dia mengatakan, Pak Firman, saya tidak bisa kalau harus ke Surabaya untuk ikut praktikum karena saya dan beberapa teman dosen lainnya memutuskan praktikum tetap dikerjakan di lab tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, si mahasiswi ini dia minta izin ke saya untuk tidak ikut praktikum karena dia masih di Banjarmasin, tidak mungkin juga untuk kembali ke Surabaya karena kondisi masih berduka. Saya selalu berusaha memberikan kemudahan kepada siapapun, termasuk juga ke mahasiswi atau mahasiswa saya. Karena prinsip saya adalah kalau kita bisa memudahkan, ya udah mudahkan aja. Karena kalau kita memberikan kemudahan, maka pasti kembalinya adalah kemudahan. Itu prinsip hidup saya sebetulnya. Jadi ketika tadi si mahasiswi bilang seperti itu, ya udah saya bilang, ya udah Mbak, enggak apa-apa. Nanti Mbak untuk praktikumnya saya kirim materinya, Mbak kerjakan di sana, lalu di capture ya hasilnya, sehingga saya bisa melihat bahwa Mbak sudah mengerjakan materi praktikumnya. Terus si Mbak tadi bilang, oh ya Pak, terima kasih. Nah, di situ saya selalu berusaha memberikan kemudahan, karena prinsip saya adalah kalau bisa dimudahkan ya dimudahkan aja. Mungkin di luar sana justru kebalikannya, kalau bisa dimudahkan ya disulitkan gitu ya. Tapi saya tetap bahwa kalau bisa ngasih kemudahan ya sudah dimudahkan aja, karena saya tahu Allah itu, Tuhan itu maha memberi kemudahan. Jadi saya juga memberikan kemudahan kepada siapapun juga, termasuk ke mahasiswa atau mahasiswi saya. Jadi itulah hidup sebetulnya. Kalau kita ingin hidup itu mudah, mudahkan orang lain. Saat kita memudahkan orang lain, maka itu artinya pikiran kita isinya kemudahan. Tentu banyak orang yang agak streng gitu ya, dia kemudian bilang tidak boleh, melanggar aturan atau apapun juga. Tapi buat saya kemudahan tetap kemudahan. Kalau bisa ngasih kemudahan maka mudahkan saja. Itu adalah cara hidup selalu dalam kemudahan. Dan setelah salat Isya, saya maunya sih saya menulis artikel di blog saya, karena ada satu artikel yang masih terputus tadi saya menulisnya. Saya nulisnya judulnya Amalan Bacaan untuk Membuat Orang Cepat Kaya. Nanti Anda bisa baca ya di blog saya. Jadi ini catatan harian kedua saya. Terima kasih, dan saya sengaja menguploadnya malam hari supaya menjadi inspirasi sebelum Anda tidur. Selamat malam, selamat istirahat. Jaga diri Anda, jaga pikiran Anda, tetap sehat, tetap semangat. Salam dari saya, Firman Pratama.